Oke, Jawani Haitari. oke. Shalom semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel Logos Everyday. Pada program Semua Tentang Kehidupan pada malam hari ini, kami mengangkat sebuah tema yaitu apa itu iman. Nah, kita akan berbicara tentang iman di dalam kehidupan orang percaya. Dan bersama dengan saya, Sinuyu, dan pembicara kita malam hari ini yaitu Saudara Melianus Hura. Sekilas saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Nama lengkapnya yaitu Melianus Hura, sarjana teologia, menyelesaikan studi strata pertama di Sekolah Teologi di Surabaya dan sekarang menempuh program pasca sarjana bidang teologi di tempat yang sama. Demikian perkenalan singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sebelum saya serahkan kepada pembicara untuk memaparkan apa itu iman pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa supaya program kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di dalam hadirat-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami, program kami semua tentang kehidupan, di mana tema yang kami bawakan pada malam hari ini yaitu apa itu iman. Dan semoga pembicaraan pada malam hari ini dapat memberkati kami semuanya, baik pembicara maupun para kawan-kawan yang sedang menyaksikan di YouTube channel Logos Everyday. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau yang bekerja selama pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Melianus. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Sekarang saya serahkan kepada pembicara kita, yaitu Saudara Melianus Hura, sarjana teologi. Dipersilakan. Shalom. Terdengar suara saya? Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal mengenai tema yang diusung kepada kita pada malam hari ini, yaitu semua tentang kehidupan. Tema kecilnya kita membahas apa itu iman. Pasti sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita untuk kita pelajari bersama-sama. Karena kita sebagai orang Kristen, orang percaya, pastinya kita berdasar terhadap apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Allah. Kalau kita bisa membaca, saya ambil beberapa dasar ayat dari dalam Alkitab sendiri untuk menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saya lanjut di ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu pengertian mengenai iman. Saya akan menjelaskan secara dengan pendek saja nanti. Poin yang pertama pengertian iman, yang kedua hubungan antara keselamatan antara iman dengan keselamatan. Seberapa pentingnyakah iman di dalam keselamatan itu. Yang ketiga mengenai hubungan antara iman dengan doa. Seberapa pentingnya iman
dengan hubungannya dengan doa, dan seberapa, ya poin yang keempat, seberapa urgennyakah iman dengan kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin yang pertama, pengertian iman. Berdasarkan data-data yang saya pelajari, iman itu merupakan terambil dari bahasa Yunani, yaitu pistis, yang artinya penyerahan atau percaya. Itu kata dasarnya, penyerahan atau percaya. Tetapi jika dilihat dari kata kerjanya itu pisteon, yang artinya menyerahkan kepada, adanya sebuah respon yang aktif di situ ya, menyerahkan kepada atau percaya kepada. Dalam hal ini kita membahas tentang iman yang ada hubungannya di dalam berdasarkan Alkitab, maksud saya itu berarti kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kutipan yang sangat viral beberapa waktu yang lalu pada waktu hambanya masih hidup, yaitu Pak Bigman Sirait. Bahkan mungkin beberapa dari teman-teman pernah membaca kutipan quote tersebut yang mengatakan bahwa iman yang besar percaya bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Seringkali kita salah persepsi ya memahami bagaimana iman gitu. Kadang kalau kita mengatakan, oh saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak seperti yang saya mau, yang saya harapkan? Nah itu kita memiliki persepsi yang salah tentang iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya itu sebenarnya itu penyerahan diri kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Makanya Alkitab mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, masih diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu sekalipun dia menjadi sebuah harapan bagi kita, tetapi di lain sisi juga itu merupakan sebuah bukti yang nyata. Artinya iman itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi bukti. Kita di dalam pengharapan atau penantian kita terhadap Tuhan, itu harus bisa dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di ayat 2 tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh imanlah. Nah itu akan semakin jelas seperti tadi yang saya baca di dalam ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam penantian dan pengharapan kita kepada Allah itu, kita juga membutuhkan iman. Untuk membuktikan kita berada di dalam pengharapan. Dalam penantian, saya ulang sekali lagi, dalam penantian kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita perlu iman. Untuk kita bisa membuktikan bahwa kita itu sedang menanti sesuatu dari Tuhan. Nah, masuk pada poin yang kedua, seberapa pentingnyakah iman di dalam keselamatan? Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, contohnya di dalam surat Efesus, pasalnya yang kedua, saya baca pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga ya.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya membacakan ayat ini sepertinya nggak ada hubungannya dengan iman ya. Tetapi sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat erat. Ayat 1-3 sedang menjelaskan bagaimana kehidupan lama kita itu sesungguhnya karena dosa kita telah mati. Nah, saya membuat sebuah kalimat bahwa iman itu seperti nafas, seperti pentingnya nafas bagi tubuh untuk bisa hidup, bergerak, berpikir, dan bertindak, dan berkata-kata. Demikianlah iman pentingnya dalam keselamatan. Seperti pada waktu Tuhan setelah menciptakan manusia dari debu tanah, manusia itu sekalipun sudah berbentuk, tetapi tanpa nafas, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah seperti benda mati di situ. Nah, demikianlah, maksud saya, ketika setelah Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu, barulah manusia itu bisa bertindak, hidup sebagai makhluk hidup gitu. Dia bergerak, berkata-kata, bertindak, dan lain sebagainya. Nah, demikian urgennya lah kita membutuhkan iman dalam keselamatan. Kita sudah mati. Tetapi di lain sisi juga kita membutuhkan iman itu. Nah, di sini kita bisa melihat pentingnya bahwa tanpa iman kita sesungguhnya nggak ada apa-apanya. Nah, makanya dikatakan bahwa iman itu berasal atau timbul dari pendengaran firman Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Nah, seperti Yesus juga mengatakan, kalau nggak salah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 atau pasal yang ke-7 mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku, atau tidak seorang pun yang bisa datang kepadaku, kalau Bapa tidak membawanya kepadaku. Artinya ada sebuah tindakan yang aktif dari Allah untuk membuat kita bisa beriman, kita bisa bergerak, datang kepada Kristus. Makanya nanti di ayatnya yang ke-8 dan ke-9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ayat 1-3 tadi sudah membuktikan bahwa sesungguhnya keadaan kita mati. Mati adanya. Mati secara rohani memang. Bukan secara fisik. Nah, karena kasih karunia Tuhanlah, Tuhan memberikan iman kepada kita. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya iman dalam keselamatan. Seperti pentingnya nafas bagi tubuh ini. Selanjutnya pada poin yang ketiga, hubungan iman dengan doa. Nah, ini seringkali kita salah kaprah memikirkan hal yang seperti ini. Iman yang benar yang mana? Iman yang besar atau iman yang benar? Sesungguhnya yang dipermasalahkan di situ bukan besar kecilnya iman, tetapi benar
salahnya iman itu yang sesungguhnya yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan di situ. Nah, kembali kepada kutipan yang tadi yang saya ambil dari almarhum Pendeta Bikman Sirait, iman yang besar percaya bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Banyak di antara kita mungkin berkata kita telah berkorban bagi Tuhan. Kita melakukan banyak hal bagi Tuhan, kita sudah berdoa mungkin berkali-kali, berpuluh-puluh kali atau ratusan kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang sesuatu hal. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan gitu ya? Sepertinya kita yang menentukan waktunya Tuhan itu. Kita mau Tuhan itu bekerja atau bertindak sesuai dengan apa maunya kita. Loh, ini yang nurut kita manusia kepada Tuhan atau Tuhan kepada manusia? Nah, kita sebagai orang percaya harus bisa memiliki konsep yang benar terhadap hal ini gitu. Kita memang harus berdoa. Tetapi berdoalah sesuai dan mintalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan maunya kita, ukurannya kita. Seringkali juga kita hanya minta, contohnya kita minta uang 10.000, Tuhan kasih 100 gitu. Ketika kita sedang berada di dalam sebuah masalah yang dituntut sesungguhnya bukan solusi apa yang kita minta untuk kita lepas dari permasalahan itu. Tetapi apakah lewat ujian permasalahan yang Tuhan izinkan, persepsi kita menghadapi segala sesuatu bisa diubahkan. Itu yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan bekerja, bertindak sesuai dengan waktunya. Kita sebagai orang percaya, tetaplah beriman sekalipun gunung tidak pernah berpindah. Poin yang keempat, saya membahas secara ringkas saja, iman dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting. Iman dan kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting. Saya mau kita membaca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-23. Saya baca, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, saudara-saudara, ini berbicara bagaimana tentang kehidupan orang percaya pada saat itu mengenai makanan ini dan itu. Ini mengenai makanan juga itu dipermasalahkan ya. Memang semuanya bisa dipermasalahkan kalau tidak sesuai dengan iman. Tetapi Rasul Paulus, Tuhan mengajarkan kita lewat Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, kita bisa melihat ini lagi. Pentingnya iman di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan iman supaya kita tidak berdosa. Tapi jangan kita juga melakukan dosa ya sesuai dengan iman. Itu berbeda juga. Tetapi yang Tuhan mau, apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Kristus. Artinya, Kristuslah yang menggerakkan kita. Iman kita kepada Kristus yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Disitulah Tuhan bisa mengajarkan kita gitu. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita sekalian.
itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai poin pembicaraan kita pada malam hari ini mengenai iman. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Melianus Hura mengenai iman. Saya tertarik di dalam satu kutipan yang diambilnya dari pendeta Bigman Sirait ya. Saya mengambilnya itu, iman yang benar yaitu tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Benar ya? Iya, betul. Saya mengambil tadi menarik pelajaran bagi kita, terkadang di dalam doa kita, meskipun kita sudah percaya, kita berdoa setiap hari, tapi jika Tuhan tidak mengizinkan hal itu dikabulkannya, maka tidak terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan ya, mulai dari apa perbedaan percaya dengan beriman? Nah, mungkin Saudara Melianus bisa menjelaskannya kepada kita. Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Sesungguhnya sama aja ya. Itu hanya penggunaan bahasa saja. Sama aja menurut saya antara percaya dengan beriman. Itu hanya penggunaan bahasa saja menurut saya gitu. Yang penting objeknya apa? Objek dari iman itu apa? Dan yang mendasari atau yang mendorong supaya kita tetap beriman kepada objek itu apa? Itu ya pertanyaan selanjutnya. Tetapi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada saya, perbedaannya apa? Ya itu sama, hanya menurut saya itu perbedaannya hanya penggunaan bahasa saja gitu. Ya, itu aja. Jadi kata percaya dan kata beriman ini memiliki arti yang sinonim, Saudara, hanya penggunaan katanya saja. Ya, kira-kira begitu ya menurut Saudara Melianus. Nah, saya tertarik tadi pada pemaparan Saudara Melianus, dikatakan di sana iman itu pemberian. Nah, saya mau bertanya, ada orang yang berkata bahwa sebenarnya iman itu sebuah pencapaian. Kita harus mengerjakan iman. Bahkan di dalam surat-surat Paulus, dia berkata bahwa kerjakan keselamatanmu. Meskipun mereka sudah beriman, tapi mereka harus mengerjakan keselamatan yang mereka miliki. Nah, mungkin dari Saudara Melianus bisa menjelaskan kepada kita, apa sih perbedaan iman yang dimaksud dengan pemberian dan iman ya dengan pencapaian? Ada apa perbedaannya? Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaan yang bagus. Cukup bagus ya menurut saya pertanyaan ini. Tadi saya mengatakan bahwa iman itu merupakan pemberian anugerah Allah. Pernyataan tersebut saya mendasari sesuai dengan beberapa ayat firman Tuhan tadi, bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu pada awalnya kita itu sudah mati karena dosa. Tetapi untuk meresponi anugerah Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kita perlu iman yang dianugerahkan atau diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, kenapa itu disebut sebagai anugerah? Karena sesungguhnya kita telah mati. Makanya Tuhan makanya Tuhan memberikan kita iman supaya kita hidup. Seperti saya buat sebuah ilustrasi tadi mengenai pentingnya nafas bagi hidup, bagi tubuh. Demikianlah iman pentingnya bagi keselamatan. Karena kita telah mati, tetapi iman itu Tuhan menghidupkan kita, Dia memberikan kita iman untuk bisa meresponi keselamatan itu. Tetapi iman yang disebut sebagai atau merupakan sebuah pencapaian itu, contohnya di dalam Filipi pasal 2 atau pasal 2 ayat 12 atau 13 itu yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Nah,
itu sesungguhnya setelah Tuhan memberikan kita iman itu, setelah kita meresponi keselamatan itu, disitulah kita mau mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, itu makanya nanti terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlihat di dalam kehidupan doa kita, terlihat di dalam kehidupan tindakan kita, seperti poin yang ketiga dan keempat yang telah saya bahas tadi gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Saudara Melanus. Ini masuk lagi pertanyaan. Mungkin secara ringkasnya saya bahasakan mengenai iman dan keselamatan, mengenai anugerah tadi. Kan dikatakan bahwa anugerah itu, keselamatan itu adalah anugerah. Iman itu diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang. Allah memberikannya tanpa ada usaha manusia untuk mencapainya. Benar ya? Lalu kenapa orang yang percaya di tengah-tengah perjalanannya dalam mengiring Tuhan, dia murtad atau meninggalkan Kristus dan beralih kepercayaan? Nah, bagaimana pendapat Saudara Melanus mengenai hal itu? Berarti iman itu tidak hanya sekedar anugerah juga, butuh untuk dikerjakan, butuh untuk diusahakan. Nah, bagaimana itu? Oh ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini mengenai keselamatan ya, mengenai keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan gitu. Orang yang telah beriman semula tapi bisa aja dia meninggalkan imannya kepada Kristus. Berarti butuh usaha juga dari orang percaya gitu untuk mempertahankan keselamatan itu. Nah, sesungguhnya yang perlu saya tegaskan dulu bahwa dalam keselamatan itu tidak dibutuhkan usaha manusia sedikit pun, sepeser pun, 1% pun nggak dibutuhkan. Semuanya atau sepenuhnya karya anugerah Tuhan semata. Nah, namun kenapa dalam tanda petik orang yang sudah percaya itu bisa aja meninggalkan imannya kan? Nah, itu permasalahannya. Bisa enggak? Boleh enggak? Maksud saya bisa enggak orang percaya itu meninggalkan imannya atau murtad atau bagaimana gitu ya. Nah, menurut saya orang yang telah ditentukan atau telah dipilih oleh Tuhan dari mulanya, dan Tuhanlah yang memegang dan menjaga, memelihara iman orang itu supaya orang itu tidak meninggalkan imannya. Karena seperti Kristus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia berada di dalam tanganku dan dalam tangan Bapa gitu. Bahkan maut pun tidak dapat merebut dia daripada aku. Nah, demikian juga contohnya di dalam Roma pasalnya yang ke-8 kalau nggak salah, pedang, kelaparan, ketelanjangan, atau apapun jenisnya, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, lalu bagaimana fakta-fakta yang kita lihat di sana-sini? Banyak orang Kristen, bahkan pendeta, bahkan orang-orang yang sudah master, doktor teologi, bisa aja meninggalkan imannya kepada Yesus kan? Nah, menurut saya orang-orang itu bukanlah orang pilihan yang ditentukan oleh Tuhan Allah dari semula lagi untuk diselamatkan. Mereka hanya mereka belum memiliki iman yang sejati, iman yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mungkin ya, ini hanya sebatas asumsi saya saja. Mungkin ada hal-hal yang lain yang sebelumnya yang mendorong mereka untuk dibaptis menjadi Kristen atau Kristen dari sejak lahir atau hal-hal yang lain sebagainya yang mendorong mereka menjadi seorang Kristen. Tapi menjadi seorang percaya, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati itu enggak ada menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi milik Kristus, sesungguhnya kita telah menjadi orang pilihan. Nah, di situ ada materai dari
surga, yaitu Roh Kudus. Itu yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita memperoleh seluruh keselamatan dari Allah. Nah, Roh Kudus itu sebagai jaminan materai. Materai dari Tuhan Allah loh itu, bukan materai yang 6.000, materai yang sekarang ada yang baru saya lihat ini materai 10.000. Entah baru itu atau udah lama, tapi bagi saya itu baru gitu. Ya itu aja yang bisa saya jawab. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita sangat membutuhkan iman untuk berjalan di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Bahkan di saat pemaparan materi tadi, Saudara Milianus berkata bahwa apapun yang kita lakukan jika tidak didasarkan pada iman itu adalah dosa. Saya pun memaparkan materi ini harus berdasarkan iman saya kepada ini Alkitab ini. Benar. Berarti tanpa iman sebenarnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yes. Yang dikatakan oleh pemateri kita tadi bahwa iman itu seperti nafas. Tanpa iman kehidupan rohani kita akan mati. Nah, kita tahu bahwa iman itu adalah anugerah pemberian Tuhan, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, saya mau bertanya kepada Saudara Milianus, bukankah hal itu menunjukkan bahwa Allah pilih kasih dalam menganugerahkan apa yang disebut dengan iman supaya percaya kepada Kristus? Tanpa kita sadari, ini bertolak belakang dengan sifat Allah yang maha kasih, yang mengasihi semua manusia dan mendekat mereka untuk datang dan masuk di dalam kerajaannya. Tapi dengan membuat sekat-sekat, ini yang diberi iman dan ini yang tidak diberi, berarti Allah sedang tanpa kita sadari, dalam kita mengada-ngada aja ya, sedang menjerumuskan seseorang untuk masuk ke dalam penghukuman, karena anugerah keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, bagaimana tanggapan Saudara Milianus tentang hal itu? Nah, ini Tuhan pilih kasih ya, kok dia bisa memilih mau kasih iman kepada siapa, yang diselamatkannya siapa, dan bagaimana gitu. Yang mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka itu sesungguhnya dosa kan? Nah, yang mengakibatkan kita masuk dalam neraka itu dosa. Ya sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada Kristus itu bukan nanti dia berada di dalam neraka, tetapi sesungguhnya waktu masih dia berada di bumi inilah, dia sudah punya identitas sebagai penghuni neraka. Bukan nanti nerakanya, mulai sekarang. Nah, makanya kita perlu iman kepada Yesus Kristus, anugerah Tuhan itu. Tapi kok seperti yang saya katakan tadi, sepertinya dalam tanda petik, Tuhan itu pilih kasih, mau kasih iman sama yang A, sama yang B, enggak gitu ya. Nah, itulah anugerah. Kalau Tuhan berikan iman kepada seluruh umat manusia yang hidup dari zamannya Adam, Abraham, Musa, hingga Yesus, hingga kita sekarang ini, pada zaman Yesus maksud saya, bukan Yesusnya. Yesus nggak butuh iman. Dialah pokok atau dasar dari iman itu. Sehingga zaman kita sekarang ini, dan zaman hingga berakhirnya dunia ini, kalau Tuhan memberikan semua iman kepada orang yang ada, itu bukan anugerah. Nah, justru karena orang-orang pilihan itulah dia berikan, itu disebut anugerah bagi mereka. Nah, dan itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa ngomel sama Tuhan. Ah, Tuhan kok nggak kasih iman kepada mama saya sih? Kok mama saya begini gitu. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kau, woi. Kamu nurut saja sana. Kamu nurut saja. Ikuti aja yang Tuhan mau. Nurut. Dan apa yang diajarkan oleh Alkitab itu yang kami ajarkan. Tuhan telah menentukan orang-orang pilihannya dari semula sesuai dengan kasih karunia-Nya dan kedaulatannya. Ada di dalam Efesus, supaya
teman-teman tidak mengatakan, oh saya lagi ngegosip atau beritakan hoax di sini. Di dalam, sebentar ya, ada di dalam Efesus pasal 1, ayat yang kelima saya baca. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Nah, itu sesuai kehendaknya, bukan kehendak saya. Kehendak yang dari atas itu loh, pemilik keselamatan itu, yang menganugerahkan iman itu. Ya, saya lanjut. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Makanya saya bilang tadi, iman itu anugerah. Kalau Tuhan memberikan iman kepada semua manusia yang pernah lahir di dunia, ya maka itu orang anggap biasa gitu loh. Itu nggak disebut sebagai anugerah, ya semua orang juga dapat kok. Itu nggak bisa disebut anugerah. Kalau saya dapat contohnya ini ya, contoh dan saya aminkan gitu. Contohnya saya dapat uang malam ini 10 juta, teman saya si Nuyu dapat 50.000 saja, ya itu anugerah bagi dia. Tapi jangan terlalu kecil juga nominalnya ya. Kita jangan mengatur Tuhan dengan, lu Tuhan, si Nuyu nggak bisa ngatur Tuhan, kok cuma 50 saya, yang satu ini 10 juta ini. Kenapa? Nurut saja, nurut. Ikuti aja maunya Tuhan itu loh. Sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, namanya Marisa Arta. Dia bertanya seperti ini. Apakah harus dengan beriman manusia memperoleh keselamatan? Yes. Of course, yes. Ya, Saya mengatakan dengan tegas ya. Karena tanpa iman. Gimana? Mungkin ada ayat Alkitabnya yang bisa mendukung bahwa memang hanya oleh iman kita peroleh keselamatan. Supaya nanti jawabannya bisa akurat dan diterima oleh saudari kita ini. Oh ya, harus Alkitabiah memang ya. Oke, ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 tadi ya. Mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sudah jelas. Nggak ada perkenanan di hadapan Tuhan tanpa iman. Dan karena keadaan kita pada waktu kita masih dalam kandungan pun, sampai sebelum kita menerima Kristus, kita mati. Makanya kita membutuhkan iman. Seperti yang saya gambarkan tadi, seperti pentingnya nafas bagi tubuh untuk saya bisa berkata-kata, bergerak, bisa live di YouTube pada malam hari ini, dan bisa bertindak pegang sana dan situ. Demikianlah pentingnya iman dalam keselamatan. Sekaligus pokok keselamatan dari Tuhan Allah itu, atau jalan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau nggak ada iman, nggak ada gunanya pengorbanan Kristus. Nah, sekalipun tubuh ini ada, tapi tanpa nafas itu, ya itu mayat, nggak ada gunanya, mau dikubur saja sana, bau busuk. Seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya katakan bahwa iman itu harus ada untuk memperoleh keselamatan. Kita tidak menggapai keselamatan itu dengan usaha dan pekerjaan manusia. Seberapa kita berkorban untuk gereja, membangun gereja, membuat pelayanan-pelayanan yang sangat megah, mega church, kita bangun gereja yang wow gitu. Enggak, itu tidak membuat Tuhan itu berbelas kasihan. Oh, kasihanlah si Nuyu ini, udah miliaran dia berkorban untuk gereja ini, saya masukkan surga aja orang ini. Enggak, hanya satu, iman kepada Yesus Kristus. Nah, saya tambah di dalam Efesus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Ya, puji Tuhan ya. Berarti
kita diselamatkan hanya dengan iman. Perbuatan tidak mungkin menyogok Tuhan untuk memasukkan kita ke dalam kerajaan surga. Yes. Tuhan tidak butuh uang. Tidak butuh Tidak uang. butuh uangmu. Tuhan Uangmu punya itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. ya. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat tadi bahwa iman sangat dibutuhkan supaya kita beroleh keselamatan. Namun saya tertarik di dalam Ibrani 11 ya, ayat yang ketiga 31 saya bacakan. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Jika kita lihat di dalam konteks perjanjian lama, Rahab ini pada kitab Yosua, dia ini sedang berbohong, mengelabui umatnya sendiri, bangsanya sendiri ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan kehidupan keseharian kita, apakah kita boleh bohong putih untuk memuliakan Tuhan? Ya nggak apa-apa lah, kalau ada orang yang kita sayang kita tutupi aja, dia sedang berbohong ya nggak wes lah, nggak apa-apa. Nah, gimana pendapat saudara Melianus tentang hal itu? Nggak ada bohong putih, bohong merah, bohong hijau. Semua bohong dosa. Terus bagaimana pendapat saudara Melianus terkait ayat 31 ini, Ibrani 11 ayat 31? Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya mau meluruskan dulu bahwa nggak ada dosa yang besar dan dosa yang kecil di hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa membunuh, berzina, mencuri, berbohong, mencaci maki, menghina orang lain, apapun jenisnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Semua itu sama ukurannya, sama besarnya, sama beratnya, beban timbangannya di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Apakah ada dosa putih, maksudnya bohong putih, bohong merah, atau bohong hijau gitu? Ya, mungkin Rahab kita bisa menemukan kesalahannya di balik itu. Tetapi anugerah Tuhanlah yang menyelamatkannya. Mungkin juga pada titik-titik kehidupan kita bisa aja mencuri gitu, membunuh. Ya, tapi saya belum pernah membunuh gitu ya. Tapi ya manusia kita itu membunuh dalam hal membunuh fisik gitu. Membunuh hati. Tapi membunuh karakter orang mungkin kita bisa aja terlibat gitu ya. Tetapi anugerah Tuhan itu melimpah. Makanya Alkitab mengatakan, penulis Ibrani mengatakan bahwa karena iman. Nah, kita jangan berhenti pada bohongnya. Itu masalahnya gitu loh. Lagian, nah ini kayak lagian, saya pakai kata lagian itu. Dia berbohong pada waktu itu untuk menjalankan rencana bangsa Israel untuk mengepung Yeriko. Nah, mereka bekerja sama antara Rahab dan ke-12 pengintai ya, kalau nggak salah ya, di dalam kitab Yosua pasalnya yang kedua kalau nggak salah. Mereka bekerja sama itu untuk mencari cara untuk para pengintai itu dapat melihat atau menerobos bagaimana Yeriko itu. Mereka mengintai gitu. Kita jangan berhenti pada bohongnya. Makanya nanti ada pertanyaan, berarti boleh lah ya saya berbohong demi kebaikan saya atau kebaikan orang lain, kebaikan ini dan itu. Woi, kamu jangan hidup dalam dosa, dalam hawa nafsu. Kata firman Allah. Nggak ada Alkitab membenarkan berbohong demi kebaikan. Nggak ada. Semua bohong dosa. Ya itu aja. Berarti nggak ada bohong besar, nggak ada bohong kecil ya teman-teman. Tapi ada di surat Yohanes itu ya, ada dosa yang mendatangkan maut, ada juga dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, tapi bahasan ini kita akan bahas ke depannya, bukan saat ini. Sekarang kita hanya berfokus dulu pada iman. Makanya teman-teman saksikan terus program Semua Tentang Kehidupan ini supaya teman-teman memperoleh asupan-asupan pengetahuan tentang firman Tuhan. Amin, haleluya.
kita mau meneruskan tadi tentang keselamatan tadi. Tapi ini saya dari saudari Mariza, dia berkata haleluya, berarti sudah paham ya penjelasan dari saudara Milianus tadi tentang apakah harus dengan beriman manusia memperoleh keselamatan. Penegasan dari pembicara kita, ya harus dengan iman. Haleluya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih kehidupan orang yang beriman itu dalam tindakannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saya mengambil satu nats di dalam Alkitab, di dalam Injil, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei para murid, jika kamu memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kamu pasti bisa memindahkan gunung itu." Itu artinya bahwa betapa lemahnya kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan kepada saudara Milianus sekarang, iman seperti apakah dan apakah iman itu harus berprogres dalam kehidupan sehari-hari orang percaya, dan di mana puncak iman dari seseorang, apa sih manifestasinya yang kita bisa lihat dan amati di dalam kehidupan sehari-hari? Oh, ini orang beriman. Nah, kita tahu seperti itu. Oke. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Iman yang benar akan menerobos tembok kemustahilan. Dan iman yang benar, objeknya itu satu, Kristus. Dan dasarnya itu firman Allah, Alkitab. Nggak ada yang lain. Itu iman yang benar. Lalu bagaimana kita bisa menemukan atau membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman? Itu sulit menurut saya. Kalau kita melihat, maksudnya begini, kalau kita bisa melihat berdasarkan tindakannya, banyak juga orang yang dalam tanda petik mengatakan beriman, tapi karakternya kok buruk sekali gitu ya. Banyak di lain sisi juga kita bisa melihat orang yang malas-malasan datang ke gereja, ada ibadah apapun jenisnya nggak mau datang, tapi dia orangnya baik, gitu. Nah, itu ada yang salah dengan orang-orang seperti itu sih menurut saya gitu. Tetapi yang ingin saya mau katakan bahwa mana perbedaannya antara orang yang beriman dengan benar atau yang beriman dengan ikut-ikutan? Ya, satu, dasarnya tadi itu objeknya satu. Subjeknya maksud saya, yaitu Kristus. Dan dasarnya adalah Alkitab, firman Allah. Terus yang selain itu, apa yang menggerakkan orang lain untuk bertindak ini dan itu? Yaitu iman tadi, yang dikerjakan di dalam kasih Kristus, di dalam terang firman Allah. Nah, itu yang bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Iman yang benar akan dilihat di dalam tindakannya memang. Tapi banyak orang yang bertindak baik, sepertinya tepat, tetapi tidak didorong oleh iman yang benar. Nah, iman itu dituntut bagaimana kesetiaannya di dalam setiap aspek kehidupan gitu. Akan terlihat bagaimana orang itu beriman dengan baik, orang ini beriman dengan baik, itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, dari waktu 1 bulan, 1 tahun, enggak. Itu dilihat di dalam segala aspek kehidupan, dan itu terlihat di dalam sepanjang seumur hidup kita. Baru kita bisa melihat, oh ternyata orang ini orang yang beriman dengan sungguh-sungguh gitu. Kita tidak bisa menjudge orang, oh orang ini begini, orang ini begini. Enggak. Kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya pada waktu 1-2 jam saja, 1 minggu, 1 tahun pun enggak. Itu biarlah Tuhan lah yang menilai itu. Tapi kita sebagai orang percaya memang marilah kita bertindak sesuai dengan iman kita gitu ya. Ya, itu aja. Puji Tuhan ya, jawaban dari saudara Milianus memberkati kita pada malam hari ini, dan kita berdoa ke depannya semoga pelayanan saudara Milianus tetap diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah, sebenarnya ada teman kita yang mau menanggapi materi yang disampaikan oleh saudara Milianus pada hari ini, tapi ada kendala jaringan. Mungkin kedepannya nanti akan
bergabung di dan jika ada teman-teman yang mau menanyakan mengenai materi ini khususnya bisa tulis di kolom komentar yang ada di live sekarang. Dan kami tunggu tema-tema yang saudara juga sarankan untuk kami bahas bersama. Mungkin itu aja ya. Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Saya cek nanti sakit hati orang yang menanyakan kok pertanyaan wes. Jadi rupanya nggak ada. Oke. Ya, kita percaya bahwa iman membuat kita hidup berkenan. Ini ada yang tanyakan apa ini ya? Status pembicara katanya. Waduh, bahaya. Status pembicara. Oh, haleluya. Mungkin itu pribadi aja ya, bisa nanti di WA saja. Nah, ini tadi pertanyaan saudari Marisa, apakah harus dengan beriman manusia memperoleh keselamatan? Nah, sudah dijawab. Dan saya harap saudara-saudari yang menyaksikan live pada malam hari ini terberkati dengan acara semua tentang kehidupan. Dan tentunya kita akan membahas tema-tema yang menarik karena ini permulaan, jadi mohon dimaklumi jika ada kelemahan di sana sini dan kita akan terus memperbaikinya ke depannya. Mungkin ada kata-kata penutup yang mewakili seluruh pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada saudara Melianus. Baik, untuk menutup semua rangkaian ibadah acara kita pada malam hari ini, saya membuat sebuah dengan closing statement saya bahwa iman itu dibutuhkan di dalam segala aspek kehidupan kita, terlebih di dalam keselamatan. Di dalam pada waktu kita permulaan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan setelah itu di dalam proses kita mengerjakan keselamatan itu, di dalam segala aspek kehidupan, setiap tempat dan waktu, kita membutuhkan iman. Selain itu, marilah kita memiliki konsep yang benar mengenai iman. Iman kita itu, kita mengatakan iman saya itu udah besar kali iman saya sama Tuhan ini. Saya berharap kali sama Tuhan ini. Iman kita sebesar bagaimanapun tidak bisa menggerakkan Tuhan. Tuhan itu bertindak sesuai dengan waktunya sendiri. Dan sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Tuhan menolong kita semua. Tolong berikan masukan-masukan bagi kami untuk atau tema-tema khusus yang akan kita bahas ke depan untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kita sangat bersyukur program semua tentang kehidupan yang kita ambil temanya itu apa itu iman berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan dari Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah seluruh pemaparan materi tanya jawab pada malam hari ini dapat menumbuhkan iman kita dan kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya mau kita berdoa bersama-sama. Nanti kembali saya serahkan kepada saudara Melianus untuk membawakan kita dalam doa penutup. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal acara kami hingga berakhirnya semuanya berjalan dengan baik karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami pada waktu-waktu mendatang di dalam tema yang akan kami bahas. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan untuk kami dapat belajar bersama-sama. Semua ya para peserta yang ada di YouTube, bahkan yang akan
menonton nanti pada waktu-waktu mendatang video kami ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Nah, untuk teman-teman semua, tetap dukung kami dalam program semua tentang kehidupan ini. Silakan teman-teman like, share, bahkan jika ada saran-saran, mohon tolong dituliskan di kolom komentar supaya program kita ini di kemudian hari dapat berkembang dan memberkati banyak orang-orang Kristen. Dan jangan lupa juga dukung channel saudara kita Melianus Hura, ada di deskripsi di bawah. Hura Menjawab itu nama channelnya. Dan kembali saya ucapkan selamat malam, Shalom, bersama dengan saya Sinuyo Waru dan teman saya Melianus Hura di dalam program semua tentang kehidupan. Shalom.